Syombing. Saya akan kembali melakukan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Muroe dengan model Project Based Learning. Semoga siswa saya dapat mengikutinya dan menjadi pembelajaran yang menarik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, ibu sangat senang ketemu dengan kalian di hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dulu kita cek segala kerapian. Sampah dibuang dulu, bukunya disiapkan. Yang perempuan rapikan rambutnya, laki-laki juga. Sudah? Sudah. Sudah, Boni? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ibu absensi, dengarkan namanya, langsung tunjuk tangan. Bini? Iya, Bu. Jelita? Saya tunggu. Apriani? Boni? Saya Boni. Oke, terima kasih buat anak-anakku semua yang hadir di sini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang bisa memimpin doa kita? Ya. Baik, teman-teman, kita berdoa sebagai anak-anak masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang dalam surga, kami memuji dan segala penguasa. Amin. Oke, terima kasih buat anak firman yang telah memimpin doa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sangat penting kita mengetahui lagu-lagu nasional sebagai rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai sikap nasional. Ya, sikap nasionalisme. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang demokrasi. Maka minggu ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang apa? Sistem hukum di Indonesia. Kita sepakat ada yang mau kita sama-sama harus capai dan bisa bantu ibu membaca. Ya, Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran. Oke, dan ibu mau kasih tahu sama kalian betapa pentingnya manfaat pembelajaran ini. Karena kita adalah hidup di lingkungan masyarakat. Peraturan-peraturan yang seperti apa sebenarnya yang mengatur tingkah laku kita di masyarakat, bahkan warga sekolah. Warga sekolah kan kita? Iya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ibu mau kasih sama kalian tes untuk ibu tahu kemampuan awal kalian tentang materi ini. Terima kasih buat anak-anak yang telah menyelesaikan pretest. Salam PPLK. Salam cerdas, berakal, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, kita lanjut. Coba kalian buka bukunya. Kalian baca sebentar tentang topik kita. Sudah dibuka? Sudah. Coba kalian telah hubungan gambar ini dengan topik pembelajaran kita. Gambar yang kelima, korupsi. Jadi pertanyaan ibu, apa hubungan gambar ini dengan topik kita tentang hukum di Indonesia? Ada yang bisa menanggapi? Ya? Hubungan gambar tersebut dengan sistem hukum di Indonesia yaitu yang pertama mengenai lalu lintas. Gambar yang pertama ini diatur oleh peraturan lalu lintas. Yang kedua yaitu syarat pernikahan diatur oleh peraturan pernikahan di mana disebutkan bahwasanya hukum ini adalah peraturan atau kaidah yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah
untuk mengatur hidup manusia. Oke, terima kasih buat anakku yang telah menanggapi. Tepuk tangan buat Fitri. Ya, sangat bagus tanggapan dari teman kalian Fitri mengenai gambar tersebut yang berhubungan dengan hukum. Segala yang tertera di dalam gambar itu adalah tingkah laku kita yang diatur oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Iya, meningkatkan keadilan. Apalagi? Menegakkan keadilan yang benar. Meningkatkan kebenaran. Apalagi? Kalau misal lalu lintas itu tidak tertib, apa yang terjadi? Maka terjadi banyak sekali. Ya, bisa terjadi banyak kecelakaan. Maksudnya polisi-polisi yang baik itu cuma ada di TV aja sih. Berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang tidak adil? Penyogokan uang. Berarti yang salah itu hukum atau penegak hukumnya? Mengatur tingkah laku masyarakat dan apabila masyarakat melanggarnya atau Oke, terima kasih buat Jelita, tepuk tangan. Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya hukum itu katanya adalah peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Yang dibuat oleh siapa? Untuk menciptakan keadilan dan kebenaran. tujuan hukum yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, dua menciptakan suasana yang tertib, aman, tentram, dan damai. Oke, terima kasih buat Hero dan Wendy, tepuk tangan. Berdasarkan wujudnya. Berdasarkan tempat berlakunya. Ya, berdasarkan tempat berlakunya. Nah, kita lihat dulu. Hukum berdasarkan isi apa aja? Undang-undang. Ya, hukum publik dan Hukum privat. privat. Jadi kita bentuk kelompoknya, kita bentuk jadi 5 kelompok. Di dalam kelompok ini kita membuat buku saku. Yang pertama itu apa makna hukum? Tanpa bagaimana sistem hukum di Indonesia. Jadi masing-masing nanti kelompok punya 4 topik. Yuk. Siapa yang menjadi topik A, B, C, dan D? Sudah? Sudah. Jadi nanti topik A bergabung dengan A. Tunjuk tangan, mana yang A? Sekali lagi aku bilang ini adalah kelompok asal kalian. Ini kelompok asal. Sekarang kalian membentuk kelompok arti. Semua yang topik A gabungkan kelompok A. Kelompok A. Kelompok B, B, C, dan D. Minggu lalu juga sudah kasih sama kalian untuk membawa bahan-bahannya, membuat buku saku. Semua sudah dibawa? Sudah. Yang mulai dikerjakan yang menjadi tugasnya. Ya, bahan-bahannya sudah dikasih dari berbagai sumber. Boleh kalian cari buku kalian, buku teks, bahan ajar ibu. Kalian cari topik kalian. Masing-masing catat di buku sakunya. Jangan lupa tulis namanya di bagian bawah. Waktu diskusi kita sertakan cukup 15 menit. Bisa? Bisa. Oke. Boleh dibias ya. Sudah kembali semua ke kelompok asalnya? Sudah.
yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Peraturan daerah di mana peraturan daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota atau Oke, terima kasih buat anak-anakku yang telah menyelesaikan presentasi semuanya. Sudah selesai kan? Sudah. Sama kita. Jadi kita ambil dulu kesimpulan dan refleksi. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita mengetahui pengertian hukum, di mana hukum adalah peraturan yang dibuat oleh berwenang yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Tujuan hukum yang kita pelajari pada hari ini yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dan pada hari ini kita mendapatkan beberapa golongan hukum, di mana ada 8 golongan hukum, yaitu berdasarkan sumber, berdasarkan sifat, berdasarkan cara mempertahankannya. Ibu juga